Saya akan memberikan satu khotbah tentang tema ini. Pada beberapa hari yang lalu saya sudah mengeluarkan khotbah dengan tema hanya reprobation ya. Dan saya memberikan bukti-bukti dari Alkitab bahwa reprobation atau penentuan binasa itu memang ajaran Alkitab. Nah, yang saya tekankan dalam khotbah ini adalah reprobation itu bersifat unconditional atau tanpa syarat. Jadi ini kalau diterjemahkan, penetapan binasa yang tidak bersyarat. Pada waktu kita mempersoalkan election atau pemilihan, kita juga percaya pada unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Jadi pada waktu Allah memilih itu terjadi pada minus tak terhingga, pada kekekalan di mana tidak ada apapun atau siapapun selain Allah. Dan dia sudah memilih orang-orang yang akan percaya. Dan pemilihan itu pasti terjadi. Sehingga orang-orang pilihan itu pasti akan percaya Kristus dan diselamatkan. Dan pemilihan itu dilakukan oleh Allah bukan karena ada apapun yang baik dalam diri orang-orang yang dipilih. Karena mereka belum ada kok. Itu minus tak terhingga. Juga bukan seperti pandangan Armenian yang saya anggap konyol dalam hal itu. Allah memilih karena dia tahu orang-orang itu akan baik, akan percaya. Kalau orang-orang itu Allah tahu akan percaya dan akan baik, Allah tidak perlu memilih atau menentukan. Yang dia tahu pasti terjadi. Jadi percaya pada conditional election itu sesuatu yang konyol. Tidak perlu sudah. Dia tahu pasti terjadi. Buat apa lalu dipilih lagi atau ditentukan atau direncanakan? Tidak perlu. Begitu dia tahu itu sudah pasti terjadi kok. Nah sekarang kalau kita percaya pada unconditional election, apakah kita juga harus percaya pada unconditional reprobation? Penetapan binasa kita percaya. Tapi apakah penetapan binasa itu juga unconditional atau tidak bersyarat? Saya ingat dalam debat dengan Stephen Liao dan Andrew Liao, mereka berusaha mengarahkan pada bagian ini. Kalau unconditional election, orang masih lebih mudah menerima dari unconditional reprobation, penetapan binasa yang tidak bersyarat. Jadi kalau penetapan binasa yang tidak bersyarat ini diterima, berarti Allah tidak mempedulikan orangnya baik atau tidak baik, baik atau bakal tidak baik, dan sebagainya. Dari minus tak terhingga orangnya belum ada. Atas dasar kedaulatan Allah sendiri, dia menetapkan orang itu binasa. Nah ini lebih suka diterima. Tapi saudara, pada waktu debat itu saya tidak takut akan doktrin ini. Dan saya akui bahwa saya menerima unconditional reprobation atau penetapan binasa yang tidak bersyarat. Jadi ini yang akan saya bahas pada hari ini, saudara. Kita melihat di sini, saudara, alasan atau dasar Allah melakukan reprobation. Nah, memang dalam poin ini ada perbedaan dengan poin unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Kalau dalam pemilihan tanpa syarat itu, semua orang reform seragam. Bahwa Allah memilih tanpa syarat. Tapi dalam reprobation atau penetapan binasa, ini ada orang-orang reform yang saya anggap nyeleneh. Yang mempercayai bahwa kalau election memang unconditional. Kalau pemilihan memang tidak bersyarat. Tapi kalau reprobation itu bersyarat. Kalau penetapan binasa itu bersyarat. Nah ini saya tunjukkan dua ahli teologi reform ya.
Jadi baik Robert Louis Dabney maupun Loren Bentner percaya bahwa sekalipun iman dan garis miring atau perbuatan baik bukanlah dasar dari election, tetapi dosa merupakan dasar dari reprobation. Ini kata-kata mereka, saudara. Robert Louis Dabney diperdebatkan apa yang menjadi dasar dari pelewatan yang benar. Jadi Allah mau milih itu orang-orang yang tidak dipilih itu dilewati. Ya, pelewatan yang benar dari orang yang tidak dipilih. Pembaca Alkitab yang jujur akan menganggap bahwa itu tentu adalah kesalahan dan kejahatan mereka yang dilihat lebih dulu oleh Allah. Dan karena alasan-alasan yang bijaksana diizinkan olehnya. Kami melihat bahwa hal ini pada pokoknya diterima oleh semua, kecuali oleh penganut supralapsarianisme. Perhatikan yang saya beri warna hijau ini, nanti saya akan katakan saya tidak setuju ini ya. Pemilihan Allah di mana-mana dinyatakan dalam kitab suci sebagai suatu tindakan belas kasihan, dan pelewatannya sebagai tindakan kemarahan yang benar terhadap dosa. Jadi yang warna hijau itu saya tidak setuju ya. Saya bukan penganut supralapsarianisme, tapi saya tetap percaya unconditional reprobation. Jadi tidak benar bahwa kalau semua menerima pandangan dia itu kecuali penganut supralapsarianisme. Louis Berkhof juga bukan penganut supralapsarianisme. Dan saya kira Charles Hodge juga bukan. Tapi mereka percaya unconditional reprobation. Jadi bukan percaya seperti Robert Louis Dabney. Sekarang saya berikan orang kedua yang juga percaya sama seperti Dabney, yaitu Loren Bentner. Ini juga seorang ahli teologi reform. Dia berkata demikian, pada waktu orang Armenian berkata bahwa iman dan ketaatan atau perbuatan baik merupakan dasar pemilihan, kami tidak setuju. Kata Clark. Clark ini bukan Adam Clark ya. Clark yang kalau Adam Clark ini ada E-nya di sini ya. Jadi orang ini mengatakan kalau election dia percaya itu unconditional. Kalau pemilihan selamat dia percaya itu tidak bersyarat. Tapi lalu dilanjutkan. Tetapi jika ia berkata bahwa ketidakpercayaan dan ketidaktaatan yang telah dilihat lebih dulu merupakan dasar dari reprobation, kami menyetujui dengan cepat. Aneh ini ya. Tapi tetap saya lanjutkan. Seseorang tidak diselamatkan berdasarkan kebaikannya, tetapi ia dihukum berdasarkan dosanya. Sebagai Calvinis yang ketat, kami berkeras bahwa sementara sebagian manusia diselamatkan dari ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka, di dalam mana semua orang terlibat, dan sebagian yang lain tidak diselamatkan, adalah keberdosaan dari orang berdosa itu yang merupakan dasar dari reprobation-nya. Election dan reprobation bertolak dari dasar yang berbeda. Nah ini yang tidak konsisten ya. Yang satu berdasarkan kasih karunia Allah, yang lain berdasarkan dosa manusia. Saya sama sekali tidak mengerti bagaimana Calvinis bisa percaya hal seperti ini. Jadi aneh orang-orang ini, baik Clark maupun Loren Bentner maupun Robert Louis Dabney. Sama sekali saya tidak mengerti. Nah sekarang saya berikan orang Calvinis Reform yang tidak setuju dengan mereka. Charles Hodge adalah orang pertama yang saya berikan di sini. Charles Hodge tidak setuju bahwa dosa adalah dasar dari reprobation. Dia beranggapan dasar dari reprobation sama dengan dasar dari election tetap adalah kedaulatan Allah. Jadi tetap unconditional. Ini kata-kata Charles Hodge.
Allah tidak menghukum siapapun dan tidak menentukan lebih dulu siapapun kepada penghukuman kecuali karena dosanya. Tetapi tindakan melewati mereka, meninggalkan mereka, dan bukannya orang-orang lain yang sama bersalahnya untuk mendapatkan hukuman atas dosa-dosa mereka, dinyatakan secara jelas sebagai tindakan yang berdaulat. Sebetulnya kata-kata yang bagian awal ini tidak tahu apa maksudnya ya. Allah tidak menghukum siapapun dan tidak menentukan lebih dulu siapapun kepada penghukuman kecuali karena dosanya. Mungkin maksudnya Allah menentukan dosanya lebih dulu, baru menentukan reprobationnya. Tapi dari bagian yang terakhir ini jelas dia mengatakan bahwa alasan reprobation itu adalah kedaulatan Allah. Nah, Louis Berkhof mendukung Hodge dengan berkata, saya kutip dua kata-kata Louis Berkhof, ketetapan reprobation terdiri dari dua elemen, yaitu preteration atau penentuan untuk melewati sebagian manusia, dan hukuman, kadang-kadang disebut hukuman sebelumnya, atau penentuan untuk menghukum mereka yang dilewati karena dosanya. Sekarang kutipan yang kedua. Tindakan melewati merupakan tindakan berdaulat dari Allah. Dan tindakan dari kerelaannya, di mana pelanggaran atau kesalahan manusia tidak dipertimbangkan. Alasan dari tindakan melewati itu tidak diketahui oleh manusia. Bukan dosa. Ya. Dia tekankan jelas, alasannya tidak mungkin adalah dosa. Karena semua orang adalah orang berdosa. Kalau alasan melewati itu adalah dosa, ya mestinya semua orang dilewati. Kenapa sebagian dipilih? Kita hanya dapat berkata bahwa Allah melewati sebagian orang karena alasan-alasan yang baik dan bijaksana yang cukup untuk dirinya sendiri. Jadi alasannya apa? Tidak tahu. Pokoknya kedaulatan Allah. Dan dengan demikian, Louis Berkhof mempunyai pandangan yang sama dengan B.B. Warfield, laki-laki seorang ahli teologi reform yang lain, yang mengatakan kata-kata ini. Andai kata semua manusia tidak berdosa, tetap bisa ada pemilihan yang sama berdaulatnya dengan sekarang. Dan dengan adanya pemilihan, juga ada penolakan yang sama berdaulatnya. Tetapi penolakan itu tidak akan merupakan penolakan kepada hukuman, kepada penghancuran, kepada kematian kekal, tetapi kepada tujuan yang lain yang sesuai atau cocok dengan keadaan di mana orang-orang yang dilewati itu berada. Ingat ya, ini dia mengadakan pengandaian. Pengandaiannya semua orang tidak berdosa. Tetap bisa ada pemilihan dan penolakan yang sama berdaulatnya. Tapi penolakan itu tidak akan membuat yang ditolak itu dihukum, dihancurkan, kematian kekal. Karena mereka tidak berdosa. Sekarang saya lanjutkan. Jadi, bukannya karena mereka berdosa, sehingga mereka lalu tidak dipilih. Pemilihan itu bebas. Dan pasangannya, yaitu penolakan, harus sama bebasnya. Tetapi karena semua manusia adalah orang berdosa, maka mereka ditinggalkan, dilewati ya, kepada penghancuran. Saudara, saya lebih setuju dengan pandangan dari Charles Hodge, Louis Berkhof, dan B.B. Warfield. Alasannya sebetulnya sangat jelas ya. Dalam Roma 9 ayat 11-13 yang berbunyi demikian. Sebab waktu anak-anak itu, Yakub dan Esau ya maksudnya ya, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat,
Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, kata-kata ini terjemahnya salah, tapi berdasarkan dia yang memanggil, sebetulnya begitu ya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sudah jelas bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sama seperti pemilikan Yakub tidak tergantung pada perbuatan atau kebaikan Yakub atau apapun atau iman yang dilihat lebih dulu, tidak dijelaskan belum dilahirkan. Tujuannya itu, saudara. Belum dilahirkan itu belum melakukan apa yang baik ataupun yang jahat. Belum menerima atau menolak Injil, belum percaya ataupun menolak untuk percaya. Itu tujuan kata-kata belum dilahirkan itu dimunculkan di sini. Jadi pemilihan Yakub tidak tergantung perbuatan Yakub atau iman Yakub. Demikian juga penolakan atau reprobation terhadap Esau pasti tidak tergantung pada dosa Esau ataupun penolakan Esau, penolakan Esau terhadap Injil ataupun penolakan Esau untuk percaya. Ingat, baik Yakub maupun Esau itu orang berdosa. Kalau penolakan terhadap Esau tergantung dosa Esau, Yakub mestinya ditolak juga. Jadi saudara, sama seperti saya percaya pada unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat, saya percaya pada unconditional reprobation, penentuan binasa yang tidak bersyarat. Saya tantang orang Arminian untuk serang saya dalam hal ini. Mungkin mereka merasa tidak bisa menyerang unconditional election, dan mungkin mereka merasa bisa menyerang unconditional reprobation. Coba jelaskan ayat ini. Saya mau kepengen lihat bagaimana mereka jelaskan ayat ini. Esau dipilih untuk dihancurkan. Yakub dipilih untuk diselamatkan. Dan itu sebelum mereka dilahirkan. Jadi pasti sama-sama unconditional. Yakub unconditional election dan Esau unconditional reprobation. Dalam hal-hal seperti ini, saudara, jangan pakai perasaan. Kita pakai otak kita yang dicerai Roh Kudus, mengerti kitab suci. 3 hal ya. Otak dipakai. Tapi tanpa pencerahan ya tidak bisa. Harus dicerai. Tapi hanya otak dan dicerai, tidak bisa. Dicerai untuk apa? Untuk mengerti kitab suci. Jadi kitab suci dipelajari dengan otak, yang dicerai Roh Kudus, kita mengerti. Dan ini teks kitab sucinya. Saya kepengen lihat diapakan teks kitab suci ini, sehingga bisa melahirkan 2 doktrin yang menyimpangnya atau bertentangan. Unconditional election, tapi conditional reprobation. Tidak bisa. Kalau doktrin ini melahirkan unconditional election, teks ini melahirkan unconditional election, teks ini juga melahirkan unconditional reprobation. Karena Yakub dipilih sebelum dia dilahirkan, belum melakukan apapun yang baik ataupun yang jahat, dan belum melakukan penerimaan atau penolakan terhadap Injil. Esau sama, belum lahir, belum berbuat baik atau jahat, belum menerima atau menolak Injilnya, belum pernah ditawarkan, dia belum ada. Jadi saudara, saya percaya bahwa pemilihan Yakub tidak tergantung perbuatan Yakub, dan penolakan atau reprobation terhadap Esau tidak tergantung pada dosa Esau. Jadi saya percaya unconditional election, saya percaya unconditional reprobation. Sebetulnya topik ini cuma di sini, sampai di sini, tetapi
Saya tambah sedikit saudara. Poin D ya. Apa sebetulnya guna atau tujuan dari reprobation? Kalau guna dari tujuan election ya karena Tuhan itu kasih, sebetulnya semua manusia mestinya dibuang ke neraka. Tapi dia kasih, dia ingin menyelamatkan sebagian. Maka dia memilih. Tapi kalau reprobation ini kan kelihatannya buruk sekali ya. Ditentukan binasa sebelum orangnya ada. Nah, apa guna atau tujuan dari reprobation? Loren Bettner mengatakan guna atau tujuan reprobation adalah pertama, untuk menyatakan kebencian Allah terhadap dosa. Dan juga untuk menyatakan keadilan Allah. Jadi pertama ya, kalau reprobation tidak ada, berarti dalam pemilihan itu Allah memilih semua. Milih itu tidak bisa semua. Itu kata-kata Stephen Tong yang saya kutip. Kalau namanya milih, yaitu milih sebagian. Milih semua itu bukan milih. Dan kalau semua dipilih, semua masuk surga. Memang kasih Allah kelihatan, sekalipun tidak kelihatan sejelas kalau ada pemilihan sebagian saja. Tapi kebencian Allah terhadap dosa tidak kelihatan. Keadilan Allah tidak kelihatan karena tidak ada orang masuk neraka. Jadi bagaimana kelihatan kebencian Allah kepada dosa? Bagaimana kelihatan keadilan Allah yang menghukum dosa kalau tidak ada reprobation? Sekarang poin kedua. Untuk orang pilihan, hal ini menyebabkan kita sadar akan apa yang seharusnya kita terima andai kata Allah tidak bermurah hati kepada kita dengan memilih kita. Jadi pada waktu ada sebagian dipilih untuk selamat, sebagian ditentukan untuk binasa. Sebetulnya jangan bertanya, mengapa orang-orang itu ditentukan binasa? Sebetulnya harusnya bertanya, mengapa aku ditentukan untuk selamat? Ini kalau saudara orang Kristen. Kita tidak berlayak sama sekali saudara ditentukan untuk selamat. Kita tidak lebih baik dari orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi kenapa Tuhan bermurah hati kepada kita dan kita tidak kepada mereka? Kenapa Tuhan memilih kita dan tidak memilih mereka? Dia seharusnya bersyukur. Bukan terheran-heran mengapa orang-orang itu tidak dipilih. Tidak usah diurus, itu urusan Tuhan dengan mereka. Kesadaran seperti ini sudah ada pada waktu orang-orang pilihan ini hidup di dunia. Dan ini menyebabkan kita lebih menghargai kasih dan kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita akan lebih bersyukur kepada Allah, lebih memuji Allah dan lebih mengasihi Allah. Para beliau dan orang-orang Arminian itu seringkali berkata, kamu percaya election dan sebagainya, tetapi kamu tidak tahu kamu dipilih atau enggak kok. Nah kalau nanti murtad gimana? Loh kita tidak percaya murtad kok, omongannya bodoh sekali loh. Kita bisa tahu kita dipilih pada saat kita percaya. Kalau kita percaya, itu bisa terjadi hanya karena kita dipilih. Jadi semua orang yang percaya sungguh-sungguh pada Kristus, dia pasti orang pilihan. Karena kalau dia bukan orang pilihan, dia tidak bakal percaya. Tidak bisa dia percaya. Iman itu anugerah Tuhan. Dan dia tidak akan menganugerahkan kepada orang non-pilihan. Jadi saudara di dunia ini, kita sudah bisa tahu kita orang percaya. Dan karena kita orang percaya, kita pasti orang pilihan. Dan itu menyebabkan kita lebih menghargai kasih dan kemurahan hati Allah yang dicurahkan kepada kita yang tidak berlayak ini. Karena kita akan lebih bersyukur kepada Allah, lebih memuji Allah, lebih mengasihi Allah. Tapi di dunia ini, karena adanya juga banyak penderitaan dan banyak kesenangan, sering membuat kita lupa akan nasib kita yang seharusnya. Andai kata Allah tidak bermurah hati kepada kita. Tapi nanti saudara, pada waktu kita masuk surga, sudah masuk surga, kesadaran ini akan lebih nyata lagi.
Karena dari Lukas 16 ayat 22-23, orang kaya dan Lazarus itu ya. Dan Wahyu 14 ayat 10, terlihat bahwa orang-orang yang masuk surga dan neraka bisa saling melihat. Mari kita lihat ayatnya ya. Lukas 16 ayat 22-23. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini salah terjemahan pangkuan, ini seharusnya ke dada Abraham, dipeluk gitu ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ini harus diartikan neraka, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sudah baca terus, mereka bisa saling melihat. Apakah bisa saling melihat itu terjadi selamanya? Saya tidak tahu. Tapi jelas untuk sementara itu mereka bisa saling melihat dan bahkan saling bicara. Jangan merasa heran, saudara. Surga neraka itu jaraknya seberapa jauh, tidak usah tanya. Alam nanti itu beda sekali dengan alam yang sekarang. Jauh suaranya bisa bicara, tetap bisa melihat, bisa saja. Tuhan bisa mengatur dimensinya sama, semua berbeda. Tapi yang jelas bisa saling melihat. Mari kita melihat juga Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Di mana? Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, yang terakhir ini kan pasti di surga. Tapi bisa terlihat. Mereka bisa melihat. Itu kan tidak bicara manusia. Memang tidak. Di sini tidak eksplisit. Tapi kalau malaikat-malaikat bisa melihat orang-orang yang dalam neraka, sangat mungkin manusia bisa. Dan didukung dari Roma 16 tadi tentang Lazarus dan orang kaya, maka jelas bisa saling melihat. Jadi nanti di surga kita bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Dan pada saat itu kita menyadari sepenuhnya bahwa itulah seharusnya nasib kita. Andai kata Allah tidak bermurah hati kepada kita dengan memilih kita. Dan pemilihannya unconditional. Tidak bersyarat. Sekarang saya lanjutkan. Calvin mengatakan guna atau tujuan reprobation ini dengan mengutip kata-kata Agustinus. Yang mengatakan demikian. Karena itu Tuhan juga bisa memberi kasih karunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena ia berbelas kasihan. Dan tidak memberikan kepada semua. Karena ia adalah hakim yang adil. Karena dengan memberikan kepada sebagian apa yang tidak layak mereka dapatkan, ia bisa menunjukkan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Dengan tidak memberikan kepada semua, ia bisa menunjukkan apa yang semua layak dapatkan. Jadi saudara, reprobate tidak dikasih. Orang-orang yang ditentukan binasa itu tidak dikasih. Sehingga mereka masuk neraka. Itu menunjukkan keadilan Allah. Itu menunjukkan apa yang sebetulnya semua orang termasuk kita layak dapatkan. Tapi pada waktu dia memberikan kasih karunia-Nya kepada sebagian saja orang-orang pilihan, padahal mereka tidak layak dapat. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma, unconditional. Jadi memang sudah ya, kita percaya dua-dua ya. Unconditional election, kita dipilih betul-betul karena kedaulatan Allah. Tidak ada apapun yang baik
Tidak ada apapun yang akan baik dalam diri kita, akan beriman, dilihat lebih dulu oleh Tuhan. Ini ngomong kosong. Itu doktrin conditional election. Pemilihan yang bersyarat. Itu doktrinnya Arminian. Kita tidak percaya itu. Kita percaya unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Kita tidak layak dipilih. Tapi dia memilih. Kedaulatannya menentukan siapa dipilih, siapa tidak. Dan secara sama, orang-orang yang ditentukan binasa bukan conditional reprobation seperti yang dipercaya oleh Daphne dan Loren Butler. Tetapi kita percaya unconditional reprobation. Penentuan binasa yang tidak bersyarat. Dan apa gunanya reprobation? Menunjukkan keadilan Allah. Di dunia membuat kita, aduh kenapa kok aku dipilih? Orang itu tidak lebih buruk dari aku. Tapi dia tidak dipilih. Sampai sekarang tidak percaya-percaya. Bahkan mati tidak percaya. Kenapa aku dipilih? Kita lebih bersyukur. Lebih-lebih kalau nanti masuk surga. Lebih-lebih bersyukur lagi. Kenapa kok kita dipilih dan kita masuk surga. Dan kita melihat di neraka itu. Banyak orang yang sebetulnya lebih baik dari kita. Dalam dunia ini sudah dalam pergaulan ya. Saya sering ketemu orang-orang yang saya anggap baik. Relatif baik. Bahkan menolong saya dan sebagainya. Sehingga saya merasa hutang budi. Tapi saya merasa, aduh sayang seribu sayang. Orang-orang itu tidak beriman. Bukan Kristen. Dari Kristen yang sesat. Atau tidak Kristen sama sekali. Tapi orangnya baik. Ya memang saya tahu baik itu dari sudut pandang saya, manusia. Kalau dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang Allah. Tidak baik. Dosa, sangat dosa. Tapi bagaimanapun saya merasa orang-orang itu lebih baik dari banyak orang. Dari banyak orang Kristen. Yang sungguh-sungguh Kristen. Dan masuk dari saya. Kenapa mereka tidak dipilih? Tapi kenapa saya lebih buruk malah dipilih? Saya tidak bisa merenungkan tentang mereka. Saya lebih baik merenungkan tentang diri saya. Membuat saya lebih bersyukur. Lebih menghargai cinta Tuhan, lebih banyak memuji Tuhan dalam hidup ini, dan pasti di surga nanti. Kalau saya masuk di sana, melihat ke neraka, dua orang-orang itu di sana, saya tidak akan sedih pada saat itu. Kalau sekarang saya sedih, saat itu saya sudah disempurnakan dalam perasaan saya tidak akan sedih. Saya akan yakin mereka memang layak masuk neraka. Dan Tuhan secara benar tidak memilih mereka apapun alasan dia. Tapi di sini maupun di surga nanti. Mungkin saya tidak akan habis pikir. Kenapa saya yang begitu buruk dipilih. Saya bukan sok rendah hati. Kalau saya mengatakan saya sangat berdosa. Saya betul-betul merasa diri saya sangat berdosa. Tapi toh saya dipilih. Dan saudara yang betul-betul Kristen. Berpikirlah secara sama. Tidak usah pikirkan orang yang reprobate. Pikir mengapa saudara yang begitu berdosa dipilih. Sehingga bisa menjadi kesan yang sungguh-sungguh dan pasti masuk surga. Padahal kita tidak punya kelayakan apapun. Dan dengan pengertian semua itu, saudara mestinya lebih merasakan cinta Tuhan. Lebih merasakan kemurahan hati Tuhan. Dan juga lebih bersyukur, lebih memuji Tuhan, dan lebih mati-matian hidup untuk menyenangkan Dia dan untuk memuliakan Dia. Tuhan memberkati saudara.